Oke, saya Robun, balik lagi di Korea Mandiri. Hari ini kita akan melanjutkan pembahasan di bab 1 masih ya tentang Hangul. Kemarin kita sudah melakukan pembahasan di vokal tunggal, vokal rangkap, kemudian ditambah dengan konsonan tunggal. Kemudian saya juga sudah meminta Anda untuk hafalan dan kemarin ada tugas ya untuk mengerjakan kalimat berikut dibacanya seperti apa gitu. Kira-kira untuk tugasnya sudah dikerjakan atau belum? Sudah, Sam. Sudah. Sudah ya, Sudah. baik. Kalau sudah, kita akan coba masuk ke pembahasannya. Mohon ditunggu. Oke, saya sudah berbagi layar dengan Anda. Mohon konfirmasi apakah layar saya terlihat? Terlihat, Sam. Oke. Ini ya, Yorobun. Nah, kemarin berarti yang kosong bagian yin. Ini kan sudah semua ya. Untuk giok sudah diisi semua. Kemudian bagian yin. Oke, untuk malam hari ini kita akan melanjutkan ya. Yang ini bagian yin, teman-teman. Yin itu kan penjelasannya adalah di awal berbunyi N. Kemudian di akhir juga berbunyi N. Seperti itu ya. Jadi contoh yang pertama ini kita bacanya adalah suku kata pertama dibaca nin dengan a dibaca na seperti ini. Kemudian suku kata yang kedua ada 3 huruf. Berarti kita ejanya mendatar ya atau menurun ke bawah. Nin dibaca n di awal yang ini. Kemudian ditambah dengan vokal e. Nih ya kita tulis. Kemudian diakhiri dengan n. Nah jadi kita bahasnya adalah nanen. Ini contoh yang kemarin sudah kita bahas satu. Kalau yang ini berarti gimana? Ini saya akan coba bahas dulu untuk contohkan. Ya, di sini kan niannya berada di tengah, teman-teman, atau di suku kata kedua. Seperti itu ya. Oke, di sini suku kata pertama adalah giok, kemudian ditambah dengan vokal A. Giok di awal, maka dia bunyinya adalah G. Ya, G, kemudian ditambah dengan vokal A, jadi ga. Kemudian suku kata kedua yang ini ada 3 huruf ya. Nien dibaca N, kemudian ada vokal E, kemudian diakhiri dengan yang di akhir, maka dibacanya eng. Nah, jadi kalau kita mengeja ini menjadi ganeng. Ya, dibacanya adalah ganeng. Silakan dicek apakah ada yang salah untuk jawabannya. Ada yang salah, ada yang berbeda? Kembar Mas Adit, kembar alhamdulillah. Oh, kembar ya. Oke, berarti sama jawabannya. Kemudian untuk yang ini contoh selanjutnya kita coba baca lagi. Ini ada 3 huruf ya, Rebun. Ini untuk bentuk seperti ini. Kita ejanya adalah dari kiri ke kanan, kemudian ke bawah. Jadi 3 hurufnya seperti itu ya untuk mengejanya. Jadi huruf pertama adalah giok. Giok jika posisinya di awal, kita akan membacanya adalah G. Betul. Kemudian di samping kanan itu ada vokal A, berarti dibaca A. Ga, kemudian ditambah dengan nien di akhir dibacanya N. Gan. Seperti itu ya. Setelah gan, suku kata kedua di sini, silakan diperhatikan. Ada jiet di awal dibaca J. J. Oke, kemudian ditambah dengan vokal A, ja. Kemudian ada yang di akhir. Berarti dibaca eng. Nah, untuk mengejanya, berarti menjadi hanjang. Ya, saya ulangi, untuk membacanya menjadi hanjang. Seperti itu. Oke, sampai sini bisa dipahami teman-teman untuk contoh yang nien? Bisa ya? Mas Sam. Afrikan? Gimana? Iya, Bisa bisa ya? Sam. Oke, silakan di mute dulu. Kurang lebih seperti itu untuk contoh yang satu. Kemudian saya akan coba melanjutkan ke bawah, minta tolong seperti biasa ya, ini bagian Anda yang menjawab teman-teman. Oke, mau ditunggu. Saya minta tolong dari bawah ya. Mas Triadi, halo Mas Triadi. Halo, Ya, Mas Triadi, di sini kita masuk di poin diget ya. Masih ingat yang diget itu penjelasannya gimana Mas Triadi? yang depan D, yang belakang T. Oke, betul ya. Untuk diget di awal berbunyi D,
di akhir berbunyi T, seperti itu. Nah, ini untuk yang ini, kalimat pertama, silahkan dibantu baca gimana? Menjadi, Dansin. gimana? Dansin. Dan, kemudian yang Sin. suku kata kedua, shin, betul. Sin. Seperti ini ya, teman. Jawabannya, danshin. Nah, bentuk seperti ini. Ejanya gimana? Berarti diget, tambah dengan vokal A, A. tambah dengan yen. Nah, ini suku kata pertama ya, yang 3 huruf. Kemudian sampingnya kita baca lagi siot, vokal I, ditambah dengan yen di akhir. Hanya kita bacanya danshin. Seperti itu. Sampai sini bisa dipahami teman-teman? Bisa ya? Oke, kalau bisa Sam. selanjutnya masih Mas Triadi juga yang ini. Untuk contoh diget yang di tengah. Dibacanya gimana Mas Triadi? Menjadi? Gamdok. Ya, betul ya. Dibacanya adalah gamdok. Kayak gitu ya. Ini suku kata pertama ada 3 huruf. Huruf pertama diawali dengan giok. Kita baca G. Kemudian ditambah dengan vokal A. Jadi ga. Kemudian miem yang kotak ya. Di akhir dibaca M. Maka kita bacanya adalah gam. Seperti ini. Kemudian setelah gam. Itu ada lagi. Ya, 3 huruf lagi tapi dia ke bawah atau menurun. Jadi kita ejanya dari diget. Diget jika di tengah seperti ini. Di suku kata kedua. Maka dia tetap dibaca D. Gam, D. Kemudian ada vokal O bawah ya. Gam, do. Kemudian giok di akhir. Masih ingat huruf giok jika posisi di akhir dibaca? K. Dibaca K. Betul. Jadi kita bacanya adalah gamdok. Seperti ini. Ada yang berbeda untuk jawabannya? Boleh disampaikan? Sama ya? Oke, kalau sama berarti teman-teman sudah cukup paham seperti itu. Mas Triadi, terima kasih. Saya akan coba melanjutkan ke Mas Tafrikan. Halo Mas Tafrikan, silakan Iya, Sam. audionya dinyalakan. Oke, Mas Tafrikan, real ini penjelasannya gimana? Masih ingat nggak? Masih Sam. Kalau di awal R, kalau di akhir L. Oke, betul ya, seperti itu. Tapi nanti dia ada pengecualian kalau namanya diawali dengan huruf L seperti itu. Oke, Mas Tafrikan, ini 3 kalimat ini sudah diisi belum? Udah, Sudah ya? sudah. Oke, yang ini silakan dibantu baca dulu, silakan. Ramyok. Oke, betul ya. Dibacanya adalah ramyon. Suku kata pertama itu adalah real. Di awal dibaca R. Ditambah dengan vokal A. Seperti Vokal ini A. ya. Kemudian suku kata kedua yang ini ada 3 huruf. Dari kiri ke kanan dan ke bawah. Mengeja seperti itu ya. Huruf yang kotak bunyinya adalah M. M. Miom ya. M. Kemudian ada yo. Ini teman-teman nanti nulisnya jangan salah ya. Ini kan yo-nya yo samping, berarti tulisannya seperti ini. Ya. Yeo, tulisannya yeo ya. Kemudian diakhiri dengan N. Nah, penulisannya berarti menjadi seperti ini. Ramyon. Dibacanya ramyon. Ramyon. Ya. Iya. Tapi tulisannya seperti ini. Jangan langsung O. Jangan langsung begini. Salah ya. Kalau Anda langsung seperti ini, salah. Ya, untuk latinnya. Karena di sini ada E-nya. Ramyon. Seperti itu. Sampai sini bisa dipahami teman-teman? Ada yang kurang E? Ada. Siapa? Mas Tapri kan kurang E. Iya. Ya, itu. Ini harus sama ya. Seperti ini. Kan di situ latinnya adalah EO. Nah, kalau yang dua berarti YEO tulisannya. Dibacanya YO memang betul. Seperti itu ya. Kemudian dilanjutkan Mas Tapri kan yang ini. Dibantu baca lagi. Da. Oke. Ri. Mi. Terus. Iya, betul. Seperti ini ya. Da. Ri. Mi. Mi. Seperti ini teman-teman untuk cara membacanya. Kalau ini gampang ya. Hanya 2 suku kata. 2 huruf ya per suku kata. Jadi dibacanya ke kanan. Ya juga ke kanan, ini ke kanan. Jadi tarimi seperti itu. Sampai sini bisa dipahami ya untuk cara membacanya. Kemudian yang bawah ini dilanjutkan lagi. Masih Mas Taprikan ya. Terakhir yang ini. Iya, Sam. Ini apa namanya? Bentar, Sam. Kata pertama gimana? Garbi. Ini.
Garbi. Oke, itu realnya di akhir dibaca. Sumimasen. Realnya di bawah dibaca. Sumimasen. Mohon maaf, Sam. Gimana? Yang mana, Sam? Yang Garbi ini, Garbi. Iya, yang ini. Ini dibacanya Garbi, bukan Garbi ya, tapi masih ingat ini huruf apa tadi? Yang ini. Galbi. Ini tulisnya Oh, Galbi. itu bukan Garbi tapi Galbi ya. Galbi. Gal, kemudian Galbi. bi. Seperti ini. Ingat ya? Iya. Dibacanya Galbi, Robun, bukan Garbi. Tadi kan Garbi ya, kurang tepat kalau Garbi. Seperti itu. Oke, masih lupa-lupa ingat ya. Iya, Tapi nggak apa-apa, sudah campur. lumayan bagus. Iya, silakan ditulis teman-teman ya. Ada yang salah nggak dari 3 huruf ini? Ada yang merasa salah atau kurang, misalkan kurang huruf? Kalau kurang berarti salah ya, harus dibetulkan. Nggak apa-apa, salah-salah nggak apa-apa, boleh sampaikan aja. Salahnya di mana nanti kita coba bantu jelasin lagi. Mas Irfan cukup jelas? Teman-teman yang lain gimana? Cukup jelas untuk cara membacanya? Aman, Mas Adit. Alhamdulillah. Aman ya, oke. Kemudian yang cewek-cewek gimana ini? Kak Widya, Kak Ria? Oh, Kak Widya kayaknya belum ngerjain ya, apa udah? Oke, Kak Ana gimana? Bener? Bener, Sam. Bener ya, oke. Yang bawah Baik. belum dikerjain. Yang gua belum, oke nggak apa-apa. Ada yang belum. Oke, nggak apa-apa. Oke, kita coba lanjutkan ya teman-teman. Nanti mohon di mute dulu saat penjelasan. Oke, kita coba lanjutkan ke bawah. Di sini kita lanjut ke poin miem. Ya, ini yang kotak ini namanya miem. Miem itu penjelasannya seperti apa? Saya minta tolong sama Mas Rizky Awan. Halo Mas Rizky. Ya, Sam. Mas Rizky. Nah, Mas Rizky, masih ingat gak miem itu penjelasannya gimana? Di awal M, akhir M. Betul. Mas Rizky, yang ini sudah diisi di buku Anda. Cara Udah. membacanya gimana? Sudah baik. Kalau sudah silakan coba dibaca. Majimak. Jadi, betul. Jadi ejaan suku kata pertama adalah miem dengan a. Dibaca ma. Kemudian jiet ditambah dengan vokal i dibaca ji. Kayak gitu ya. Nah, kemudian diakhiri dengan 3 huruf ini dibaca Mak. mak. Betul. Miem dibaca m, vokal a. Kemudian giak di akhir dibaca k. Seperti ini. Silakan coba dicek teman-teman jawaban Anda apakah ada yang berbeda. Sama ya? Ada yang salah jawabannya? Boleh disampaikan kalau salah, nanti salahnya di mana? Kita coba bantu betulkan. Sama, Sam. Sama ya. Oke, berarti benar jawabannya. Dilanjutkan. Mas Rizky masih? Ini dibantu baca lagi. Mamuri. Oke, betul ya. Dibacanya adalah ma, kemudian mu tambah dengan ri, seperti ini ya. Gampang ya teman-teman untuk mengejanya. M dengan A dibaca ma, kemudian M dengan U dibaca mu, real dengan I dibaca ri. Ingat-ingat, dia perubahannya jika posisinya di bawah doang. Kalau posisinya seperti ini di tengah ya, dia berarti tetap bunyi awal. Seperti itu. Teman-teman harus ingat nama-namanya. Yang kemarin real, biop, siot, dan lain sebagainya. Selanjutnya terakhir Mas Rizky, dibantu baca lagi yang ini. Mam. Betul, dibacanya adalah maem, kayak gini ya. Nah, kayak gini. Jadi ini dibaca ma, yang ini dibacanya adalah vokal e ditambah dengan m. Jadi bacanya adalah seperti itu. Bukan iyeng kemudian gitu, bukan ya. Jadi iyengnya sebagai pasangan kalau di sini. Masih ingat ya? Yang kalau di akhir dibaca ang, tapi kalau di sini di tengah kayak gini, ya hitungannya jadi pasangan huruf vokal. Seperti itu ya Robun. Terima kasih Mas Rizky, jawabannya sudah betul ya. Selanjutnya saya minta tolong sama Kak Ria. Halo Kak Ria. Ya, halo, Sam. Oke, Kak Ria, di sini ada biop ya. Masih ingat biop penjelasannya gimana? Berarti Di awal B, di akhir P. betul. Yang ini Kak Ria sudah diisi. Sudah. Dibantu baca silakan. Baji. Oke, betul ya. Di situ dibacanya adalah ba, kemudian diakhiri dengan ji. Seperti ini ya.
Biop di awal dibaca B, ditambah dengan vokal A jadi ba. Kemudian ada lagi jiot di tengah, ditambah dengan vokal I, dibaca ji, seperti itu. Kemudian yang sampingnya ini, Kak Ria masih dibantu baca lagi. Babo. Sorry. Babo, seperti ini. Betul juga ya, teman-teman. Kemudian yang terakhir, Kak Ria. Oh, yang terakhir Bab. sudah ada isinya. Ini dibacanya bab ya. 3 huruf, jika biop posisi di akhir, maka dia akan dibaca P, seperti ini. Jadi kita bacanya dari kiri B, tambah dengan vokal A ke kanan, kemudian ke bawah, dibaca P. Jadi kita bacanya bab. Sampai sini bisa dipahami, teman-teman? Bisa, Sam. Bisa ya. Ada pertanyaan sampai sini sebelum saya lanjutkan lebih dalam ke bawah? Tidak ada ya? Cukup jelas ya? Paham, Sam. Oke, baik. Kalau jelas kita akan coba lanjutkan ke bawah, teman-teman. Saya minta tolong sama siapa nih? Kak Widya ya. Kak Widya sudah dikerjakan belum? Belum, Sam. Belum ya. Oke, Kak Widya kemarin tidak sempat hadir, teman-teman. Oke, saya coba next dulu Kak Widya. Oke. Kemudian Mas Roshid. Halo Mas Abdul Roshid. Halo Sam, Ya, Mas Roshid. Silakan coba Anda jelasin. Ini huruf apa ya? Ini namanya adalah siot penjelasannya. di awal S di akhir T. Betul. Yang ini sudah diisi Mas Roshid. Sudah Sam. Ya, gimana dibacanya? Sada. Iya, betul. Kita bacanya adalah sa. Kemudian diget ditambah dengan vokal A dibacanya da. Sada. Seperti itu ya. Kemudian yang ini Mas Roshid dibantu baca lagi. Ganhosa. Iya, betul. Kanosa. Yang itu ya. Dan kemudian hiat di awal dibaca H ya. Itu hiatnya di tengah jadi dia tetap dibaca H. Kemudian vokal O dan ho. Kemudian diakhiri dengan sa. Seperti ini. Agak panjang teman-teman. Kanosa. Seperti itu. Bisa ya. Kalau di akhir berarti siot dibaca. Dibaca T. Mana? Iya, betul. Jadi kita bacanya mat. Ini ya yang terakhir. Sada, hanosa. Kemudian mat. Nah, ini ya. Saya rasa teman-teman bisa dipahami untuk penjelasannya ini. Kemudian kita lanjutkan lagi ke bawah ya. Saya minta tolong sama Kak Christine. Halo Kak Christine. Halo Sam. Ya, Kak Christine. Yang ini? Huruf apa ini? Adalah? Iyang. Penjelasannya gimana? Di depan tidak dibaca, di akhir yang ang. Ya, di akhir dibaca ang. Yang ini gimana dibacanya berarti? Adit. Iya, betul ya. Dibacanya adalah a. Seperti ini, Rebun. Kemudian yang sampingnya Kak Christine? Sauda. Sauda, betul ya. Itu sangsiot nanti ada ya, Rebun. Kalau misalnya Anda belum menemukan ini, Anda bisa cek ke bawah. Itu kan ada tuh hurufnya. Nah, yang ini kan ada 2 nih. ST, nanti kan sangsiot namanya. Sangsiot. Nanti kan di sini di awal dibaca S, kemudian ditambah dengan vokal A, sa, kemudian ada lagi vokal U, berarti dibaca U, kemudian diget tambah dengan A, dibaca da. Yang ini, jadi dibacanya sauda, seperti itu. Bisa ya? Dia dibaca ang jika posisinya di akhir, contohnya ini. Nah, ini dibacanya iyang. Sampai sini bisa dipahami, teman-teman? Bisa ya? Oke, jika sudah diisi semua untuk jawaban-jawabannya, kita akan melanjutkan ke bawah ya. Di sini di poin D, di sini bahwasanya kalimatnya adalah tentang konsonan rangkap. Kalau tadi di atas yang 14 atau berapa itu adalah konsonan tunggal. Ya, yang dari giok sampai dengan hiut itu konsonan tunggal. Kalau yang ini adalah konsonan rangkap. Maksudnya gimana? Jadi huruf konsonannya itu ada 2. Ya, contohnya ini. Ini kan huruf giok tadinya ya, Robert. Bener nggak? Huruf giok, kalau ada 2 seperti ini, namanya adalah sang giok. Ini ada namanya nih. Sang giok. Ini kalau Anda bisa baca ini, dibacanya sang. Ini gi, ini yok. Bener nggak? Bener ya. Sang giok. Sang giok ini bunyinya adalah kakak. Artinya gimana? Dimanapun posisinya, sang giok ini bunyinya ya kak.
seperti itu. Bisa itu nanti posisinya di atas seperti ini di tengah ya, atau di bawah. Itu juga bunyinya tetap K seperti itu. Oke. Kemudian ada lagi ya di sini. Diget. Ini kan huruf diget, teman-teman. Nah, huruf diget ini kalau dia ada dua, ini kan ada dua ya, maka dia bunyinya adalah TT. Artinya apa? Di depan maupun di akhir, di awal ataupun di akhir, bunyinya tetap T. Oke, namanya sang diget. Seperti itu ya, nih. Sang diget. Seperti itu. Kemudian ada lagi biep ya. Biep tapi ada dua, maka penyebutannya adalah sang biep. Seperti itu. Ini ya, bunyinya adalah PP. Jadi dimanapun posisinya, sang biep bunyinya adalah P. Sang biep seperti itu. Kemudian yang ini sang siot ya teman-teman. Sang siot berarti di awal S, di akhir T. Jadi sang siot itu kalau posisinya dia di awal, di tadi ya, suku kata pertama, huruf pertama, bunyinya S. Tapi kalau di bawah, di akhir, dia bunyinya adalah T. Seperti itu. Kemudian yang jiot terakhir teman-teman. Yang jiot, sang jiot sorry ya. Sang jiot ini di awal C, di akhir T. Seperti itu ya. Oke, sekarang tugas Anda adalah silakan coba Anda isi dulu. Ini gimana cara bacanya? Kan di buku Anda masih kosong ya, Yorobun. Saya beri waktu Anda sekitar 3 menit ya. Mulai dari sekarang silakan coba Anda baca ini kalimatnya seperti apa. Jadi, silakan dimulai dari sekarang. Oke, saya mulai dari Mas Ahyar ya. Mas Ahyar, silakan dibantu baca ini gimana? Baca yang benar yang menjadi Kakap dak. K. Kap Kemudian? dak. Iya, betul. Gakap. Kakap dak. Nah, ini ya. Gakapda. Tapi nanti di aturan baca ini dibacanya Gakapta. adalah ta. Betul. Dibacanya seperti ini. Gakapta. Kayak gitu ya. Kenapa kok Oke, jadi Sam. seperti itu ya? Dan nanti kita bahas lebih lanjut di bawah bagian bacim. Sementara Anda nulisnya boleh gakapda seperti ini ya. Kemudian dilanjutkan lagi saya minta tolong sama Mas Triadi. Ya, Mas Triadi. Silakan Halo, dibantu Sam. baca Mas Triadi. Tanada. Nah. Apa ini? Suku kata Tanaga. pertama dibaca apa ini? Ta apa to? Ta. Ta, yakin? Teo. To. To, kemudian na, Na. terus Da. ya betul. Tonada, seperti ini ya jawabannya. Terima kasih Mas Triadi. Kemudian Mas Laris. Halo Mas Laris. Iya, halo. Mas Laris sudah dikerjakan belum? Udah. Sudah ya. Baik, minta tolong silakan dibantu baca Mas Laris. Bapeta. Betul ya. Sang biep di awal berbunyi P, bape. Kemudian da, seperti itu ya, bapeda. Oke, terima kasih Mas Laris, jawabannya sudah betul. Iya, sama-sama Sam. Kemudian siapa nih yang belum? Yang belum Kak Kristin ya. Halo Kak Kristin. Sam. Ya, Kak Kristin silakan dibantu baca. Sauda. Iya, betul. Sang siot dibaca S ya karena di awal. Kemudian Iya. vokal U. Kemudian diget sama dengan A. Sauda. Artinya berkelahi ya teman-teman. Berantem. Bertengkar sama aja ya. Kemudian Kak Damaira. Halo Kak Damaira. Iya, Sam. Silakan dibantu baca yang ini. Cada. Ya, betul ya. Dibacanya adalah Cada. Ini ada hanya teman-teman ya. Cada. Seperti ini ada hanya ya. Tolong ditambahin ya. Di buku Anda. Jadi CH atau T. Seperti ini. Ya, untuk sang jiet itu bunyi adalah CH atau T. Cada. Seperti ini ya. Oke, seperti itu untuk vokal rangkap teman-teman. Saya rasa semuanya bisa ya. Tinggal nanti hafalin aja. Oh, kalau ada dua berarti kan sebelumnya yang kayak gini bentuknya itu giok namanya. Kalau ada dua berarti sang giok. Tinggal tambahin aja ya. Sang giok bunyinya apa? Bunyinya kakak. Atau bunyinya K aja boleh lah seperti itu. Jadi di awal maupun di akhir bunyinya K. Kemudian sang diget di awal T, di akhir juga T. Kemudian sang biep di awal P, di akhir P. Sang siot di awal S, di akhir T. Sang jiet di awal CH, di akhir
T seperti itu. Ini tolong ditambahin di buku Anda ya tadi. Jadi ini CH ya, teman. Saya kayaknya kehapus kemarin ya, belum diedit itu. Oke, seperti itu. Ini sudah diisi semua. Kalau sudah, kita coba lanjutkan ke bawah. Di sini kita akan coba bahas lebih lanjut mengenai suku kata ya. Gimana caranya teman-teman itu mengeja yang benar. Ya gitu ya. Ini pertanyaan teman-teman di awal-awal kemarin bahwasanya untuk apa namanya? Mengejanya gimana saya biar tahu tuh ini posisi di akhir tuh di mana, gimana caranya seperti itu. Oke ya. Sini kita coba jelasin. Yang pertama adalah bentuknya ke kiri kemudian ke kanan. Ya, jadi mengejanya dari kiri ke kanan. Contohnya seperti ini. Ini ada K dan P. K itu maksudnya konsonan, P itu maksudnya vokal. Ya, jadi untuk mengejanya adalah dari kiri, dari konsonan ke vokal. Contohnya gimana? Contohnya begini. Nah, ini kan 4 huruf ini, Anda kan mengejanya dari kiri, ini kan dari kiri ke kanan. Suku kata pertama. Ditambah dengan suku kata kedua, dari kiri ke kanan juga. Seperti itu. Benar nggak? Nah, karena di sini mulainya dari konsonan, otomatis untuk yang vokal tidak perlu ditambahkan dengan iyang yorobun seperti itu. Kenapa nggak perlu ditambahkan iyang ya? Karena sudah ada huruf konsonan. Kayak gitu ya. Ini kan kita bacanya gimana? Ada yang bisa bantu baca yang ini? Yang belum siapa tadi ya? Ada. Iya betul. Ini dibacanya adalah sada yorobun. Benar ya? Terima kasih yang sudah menjawab. Ini dibacanya sa, kemudian da seperti itu. Benar yorobun? Seperti itu. Kemudian yang ini. Kalau yang ini gimana berarti dibacanya? Menjadi Sauda. iya, betul. Sa Uda. udah seperti ini ya. Sampai sini bisa dipahami Robun? Bisa ya. Jadi kita mengejanya dari kiri ke kanan ya. Kemudian teman-teman, kalau misal kayak kemarin tuh ya, huruf awalnya itu misalkan vokal ya, misalkan namanya itu Yamin. Nah, untuk penulisan Yamin seperti ini, otomatis kan kita butuh vokal ini ya, vokal tunggal yang bunyinya ya, bener nggak? Gimana penulisannya untuk Yamin? Kalau kita rubah ke dalam Hangul ya, berarti kita buat iya dulu, bener nggak? Vokal ya, itu kan harus apabila huruf vokal ditulis di awal di suku kata pertama, otomatis teman-teman kan ini pengejaannya adalah ya, kemudian min, kayak gitu ya. Ya, min. Otomatis teman-teman nulis iya dulu. Gimana? Berarti diawali dengan iyang sebagai pasangan daripada konsonan ya. Ya, ya sebentar. Ya, kok nggak mau ini teman-teman? Ya, kemudian astagfirullah. Oh, ininya belum ya? Ini ya. Ya, kemudian setelah iya teman-teman tinggal tambahkan min ya. Gimana cara penulisan min? Berarti mulai dari miem, vokal i, diakhiri dengan n. Seperti ini ya. Nah, ini agak berbeda tuh, betul tuh. Kada merah seperti itu ya. Tadi saya keyboardnya agak bermasalah, teman-teman. Kayak gini ya. Ya dulu, kemudian miem, vokal i diakhiri dengan n. Jadi dibacanya adalah yamin, seperti ini. Sama untuk nama Anda juga ya. Kalau misalkan nama Anda ada huruf vokalnya saat di tengah ataupun di contohnya ini kan di tengah ya. Ini di tengahnya itu ada vokal. Nah, kalau vokalnya itu di tengah ini kan dibacanya sauda. Otomatis kan ngejanya sauda. Nah, untuk bagian vokal u otomatis harus ditambah dengan pasangan. Kayak gitu ya. Itu saya rasa teman-teman udah paham untuk penulisan huruf vokal dan huruf konsonan seperti itu. Oke ya. Kemudian selanjutnya itu ada lagi nih. Ini mengejanya yang 3 huruf. Yang ini ya, ini kan 3 huruf nih. Dari kiri ke kanan, kemudian ke kanan lagi. Seperti itu ya. Itu dari kiri ke tengah ke kanan. Seperti itu. Jadi nyamping semua. Sorry. Ini salah. Harusnya ke sini. Nah, harusnya begini ya. Oke, harusnya seperti ini teman-teman. Oke, begini ya. Ini coba dicek bukunya ya. Apakah salah atau betul? Silakan coba dicek teman-teman. Salah, Sam. Salah ya. Bukunya ke samping semua ya. Iya.
Oke, silakan dibetulkan. Jadi yang benar tuh seperti ini. Dari kiri ke kanan, kemudian ke bawah. Seperti itu. Hurufnya apa? Konsonan, tambah dengan vokal, tambah dengan konsonan. Contoh seperti ini ya. Ini dibacanya adalah, berarti gimana ini? Bantu baca ya, Robot. Menjadi Beol. Beol. ya, Bol. Beol. Bol. Oh, tulisannya itu beol, tapi dibacanya Bol. bol. Ya, seperti ini. Tuh, bol. Lalu Tapi bodoh dibacanya bol. Oke, kemudian Beol. ada lagi yang ini. Bem. Dibacanya gimana? Bem. Mam. Mam. Bem. Bam. Bam. Bem. BEM. Dibacanya adalah bem. Seperti ini ya. Oke, seperti ini ya Robun untuk cara membacanya dari kiri ke kanan dan ke bawah. Ini dibacanya bol, yang ini bem. Seperti itu. Sampai sini bisa dipahami untuk dua suku kata yang sudah kita sampaikan? Sudah ya? Bisa ya? Baik, kalau bisa kita coba lanjutkan ke bawah. Oke, di sini ada lagi ya contoh suku kata yang teman-teman bisa untuk mengeja. Ini ada konsonan di atas ditambah dengan vokalnya di bawah. Jadi tipenya itu menurun. Kenapa kok ada yang menurun juga? Karena kan untuk huruf vokal itu ada yang iengnya posisi di atas. Ingat nggak? Kan ada O bawah dan O samping. Contohnya kayak gitu. Iya, ini tak pakai nih. Oke, untuk audionya tolong dimatikan dulu ya, teman-teman. Oke, seperti itu. Ini contohnya ya. Jadi ada yang menurun dari konsonan di atas, kemudian vokalnya di bawah. Ya, contohnya seperti ini. Ini dua huruf yang menurun, teman-teman. Kira-kira untuk dibacanya itu seperti apa ini? Saya minta tolong ya. Silakan coba dibantu baca, teman-teman. Ko. Ya, itu dibacanya adalah ko. 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 KH dengan O. Seperti ini ya. Dibacanya ko. Yang ini gimana? Dwi. Ya, dibacanya adalah dwi. Mungkin kalau Anda masih lupa-lupa itu, ini huruf apa ya? Ini kan ada vokal rangkap ya yang bawah itu. 3 ditambah dengan vokal rangkap U dengan I dibacanya jadi dwi. Seperti ini. Ya, jadi ko dan dwi. Sampai sini bisa dipahami untuk cara membacanya? Bisa ya? Bisa. Oke, kalau bisa kita coba lanjutkan lagi teman-teman. Jadi dua huruf dua huruf yang menurun ini ya. Kemudian ada lagi di bawah nih. Ini 3 huruf tapi bentuknya ke bawah semua. Kayak gitu ya. Konsonan ditambah dengan vokal ditambah dengan konsonan lagi ke bawah. Contohnya seperti ini. Ini 3 huruf ya, Robun. Ya, posisinya ke bawah semua. Kira-kira dibacanya seperti apa? Silakan dibantu baca. Son. Son. Ya, dibacanya adalah son. Son. Kemudian yang ini, yang bawah gimana? Gon. Won. Ya, betul. Seperti ini ya, dibacanya adalah won. Oh, ininya bukan U, tapi pakainya W langsung. Won, seperti itu. Ini niannya nggak bisa ya. Oke, kurang lebih seperti itu teman-teman ya. Untuk cara mengejanya. Jadi kita ajarkan ada sekitar berapa tadi? Ada 4 ya di sini. Yang jelas bisa dari kiri ke kanan, kemudian dari kiri ke kanan ke bawah untuk yang tipe 3 huruf. Kemudian kalau 2 huruf itu bisa juga menurun ya dari atas ke bawah. Kalau 3 huruf bisa juga dari atas ke tengah ke bawah. Seperti itu. Sampai sini ada pertanyaan? Boleh disampaikan? Gak ada yang masih bingung? Sam, aku mau tanya. Silakan. Tapi yang di halaman sebelumnya, yang konsonan rangkap. Ya ini. Iya, yang Sang Siyet itu kan, yang dinamanya kan dia namanya Sang Siyet pakai EU. Tapi kemarin kita belajar yang Siyet biasa itu pakai O, Siyot. Yang benar yang mana ya? Di sini juga harusnya siot ya. Siyot ya, bukan Siyet. Siot. Ya harusnya sebentar. Kayak gini ya harusnya. Sang siot. Kayak gini ya.
Harusnya gitu ya namanya, berarti yang benar. Iya, betul. Silakan dikoreksi ya. Di bukunya beda ya? Tadi salah ya? Pakai Iya, O beda, dia. Sam. Iya. Silakan diganti. Terima kasih koreksinya ya. Wah, iya bener. Salah sedikit Iya. Mas Adit. Iya, oke. Kadang gitu kalau udah ngantuk itu kayak gitu Mas Irfan Kalau ngetiknya ya. bacanya begitu Mas Adit. Oke. Oke, jika sudah jelas kita akan coba informasikan lebih lanjut di bawah mengenai note ini. Yang pertama bunyinya adalah penulisan Hangul bersuku kata maksimal 4 huruf, minimal 2 huruf ya. Makanya kalau ada nama Anda yang akhirannya itu konsonan, dia harus diberi tambahan dengan vokal E ya. Contohnya ahyare itu ya, ahyare kayak gitu kan. Jadi ada E-nya. Kemudian Irfan, dari kata Irfan jadi langsung Irfan, ada E-nya. Kenapa? Karena minimal itu 2 huruf, maksimalnya 4 huruf. Di sini disinggung adalah yang maksimalnya 4 huruf. Contoh yang 4 huruf kayak gini. Ini kan iyeng tambah dengan i, berarti jadi vokal i. Oke. Kemudian real, kemudian giok di akhir ya gitu ya. Kemudian ini ada lagi iyeng vokal a, nien, jiet. Ini kan 4 huruf teman-teman hitungannya. Ya, walaupun ya A itu kategorinya ini jadi 1, yang 2 huruf atas itu kan jadi 1. Karena dia masuknya sebagai pasangan dari vokal. Kemudian ini ada lagi miem, vokal A, nien, dan hiet. Ya, ini kan 4 huruf juga. Kayak gitu. Untuk cara bacanya gimana nanti detailnya di bawah ada tentang aturan baca. Kayak gitu ya. Kemudian ada lagi, jika satu kata lebih dari 2 huruf, kan minimalnya 2 huruf. Kalau misalkan satu kata itu lebih dari 2 huruf, otomatis kan bisa 3, bisa 4. Maksimalnya 4, berarti kan di sini yang disinggung adalah yang 3. Maka huruf ketiga selalu dituliskan di bawah. Oke, makanya tadi kan di sebelumnya ya, mengenai huruf di akhir tuh di mana? Huruf di akhir itu yang di bawah, yang ketiga itu. Contohnya ini. Nih ada jib, ini bul, ini san. Nah itu ya. Bisa dari kiri ke kanan ke bawah seperti ini, atau dari atas ke tengah ke bawah. Ini kan dari atas tengah ke bawah. Yang ini juga sama, dari kiri ke kanan dan ke bawah. Seperti itu ya untuk penulisannya teman-teman. Sampai sini bisa dipahami untuk notnya. Silakan sampaikan jika ada yang belum jelas. Jelas ya? Jelas, Sam. Baik, kalau jelas kita coba lanjutkan ke bawah ya. Oke, kita coba lanjutkan ke bawahnya. Ini ada tugas Anda ya. Berarti seperti biasa yang kemarin sudah saya sampaikan. Sini ada kalimat tentang penggabungan Hangul. Maksudnya gimana Sam penggabungan itu? Di sini kan teman-teman perhatikan ya. Ada huruf konsonan bagian yang menurun. Kemudian di atasnya itu ada huruf vokal. Tugas Anda adalah gabungkan huruf konsonan berikut dengan huruf vokal. Nah, untuk huruf vokalnya, contoh ya, contoh satu yang ini. Giok bertemu dengan vokal A, maka dia akan ketemu di kolom ini ya. Benar nggak? Kolom ini adalah gabungan antara giok dengan vokal A. Maka penulisannya gimana? Menjadi seperti ini. Giok dengan A. Jadi dibacanya ga. Seperti itu. Apa yang hilang? Yang hilang adalah iyengnya. Iyengnya hilang, teman-teman. Betul. Kita hanya memasukkan giok ditambah dengan vokal A. Seperti ini. Itu ada di contoh ya. Silakan tugas Anda adalah mengisi ini. Ya, semuanya diisi. Saya beri waktu Anda berapa menit nih? 5 menit ya. 5 menit mulai dari sekarang ya, Robin. Silakan coba diisi dulu. Oke, jika sudah diisi semua ini, nanti silakan Anda difotokan, kemudian kirim ke grup kita. Seperti biasa, nanti akan saya coba cek gimana tulisannya, apakah amburadul atau tidak. Seperti itu. Ya, diusahakan tulisannya bagus ya dan rapi. Kita coba lanjutkan teman-teman di sini. Mengenai aturan pelafalan bunyi atau bacim, atau biasanya disebut juga aturan baca. Kayak gitu ya. Di sini agak pusing. Ya, sini agak pusing. Saya sampaikan di awal lah biar teman-teman nggak kaget-kaget banget ya. Di sini agak pusing saya sampaikan seperti itu. Karena apa? Karena banyak dan teman-teman harus hafal. Ya, ini yang bakalan nanti keluar di ulangan. Ya, saya akan menampilkan ulangan-ulangan itu nanti ya. Soalnya seperti ini.
Kalau Anda pelajari dengan benar, ya pasti mudah dalam mengerjakannya. Oke? Untuk aturan baca yang pertama di sini, oke, bunyinya adalah ini nomor 1 ya Robun, silakan Anda perhatikan. Bila ada huruf konsonan, posisinya di akhir, berarti di mana di akhir itu? Di bawah ya. Jika Anda menemukan huruf konsonan posisinya di akhir, kemudian bertemu dengan huruf vokal di sampingnya. Jadi di sampingnya itu ada huruf vokal. Ya, maka huruf konsonan tersebut berubah bunyi menjadi bunyi awal. Maksudnya gimana, Sam? Pasti kan kayak gitu, teman-teman. Benar nggak? Nah, ini silakan dicek buku Anda ya. Harusnya ini tulisannya adalah seperti ini. Nah, ini coba dibenerin ya kalau misalkan berbeda. Silakan dibetulkan, teman-teman. Di buku Anda itu. Salah nggak tadi itu di buku Anda? Iya, salah. Salah ya. Iya, Silakan beda, dicoret. Sam. Awal diganti. mari. Ya, silakan diganti. Oke. Nah, ini ya. Jadi contoh di atas nomor 1 itu disampaikan bahwasanya kalau menemukan huruf konsonan, masih ingat ya huruf konsonan yang ada 14 atau 15 itu? Ya, dari giok sampai dengan hiat. Nah, Anda sudah hafal tuh. Posisinya di akhir. Di akhir tuh di mana, Sam? Di bawah, teman-teman. Di akhir tuh di bawah di sini. Jika dia ada di bawah seperti ini, ketemu dengan huruf vokal. Masih ingat ciri dari huruf vokal? Ciri dari huruf vokal adalah ditandai dengan pasangan iyeng. Ya, jadi ada iyengnya, itu adalah huruf vokal. Oke. Huruf konsonan di akhir ini, kemudian ketemu dengan huruf vokal di sampingnya, maka konsonan berubah bunyi menjadi bunyi awal. Lebih gampangnya seperti ini. Ya, secara tulisan, ini, Anda akan membacanya adalah mal, kemudian i. Kayak gini ya, teman-teman. Bener nggak? Secara tulisan loh. Bener nggak? Iya, Suku Sam. kata pertama dibaca mal. Ditambah dengan vokal i dibaca i. Bener nggak? Bener ya? Tetapi di aturan baca 1 ini, kita kan udah mulai belajar di aturan baca nih. Anda bacanya bukan mal i, tetapi menjadi seperti ini bacanya adalah, Mari. kalau kita latinkan adalah mari. Oke, pemenggalannya di mana, Sam? Pemenggalannya adalah di 2 huruf ini ya. Perubahannya apa, Sam? Perubahannya adalah, Anda perhatikan aja coba dari sebelah kiri dengan sebelah kanan, apa yang berbeda? Yang beda adalah realnya, iya betul, iyengnya hilang, kemudian realnya itu pindah ke atas menggantikan yang. Jadi garis besarnya adalah konsonan yang di akhir dia akan naik menggantikan iyeng dimanapun iyengnya. Ya, jadi dia akan naik ke sini. Ya, real yang bawah ini, dia akan naik ke atas menggantikan iyeng. Dan ya, dia akan berubah bunyi menjadi bunyi awal. Yang tadinya kan dibaca L di bawah ini. Karena dia naik, maka dibacanya menjadi R. Ya, maka kita bacanya adalah mari, seperti ini. Sampai sini bisa dipahami? Bisa. Bisa ya. Ada pertanyaan ya, Robun? Silahkan disampaikan. Itu berarti kalau apa namanya? Tulisannya tetap yang kayak mal-i, Sam, tapi dibacanya mari. Iya, betul. Bukan Nah, ini kan apa saya namanya? coba, saya tuliskan ini untuk mengetahui perbedaannya aja ya, teman-teman. Biar tahu bedanya. Kalau tulisannya seperti ini. Tapi bacanya seperti ini. Mari. Nah, ini kan saya tuliskan biar teman-teman tahu bedanya gimana sih cara membaca dengan tulisan tuh kayak gitu. Oke? Tulisannya Sam. semuanya seperti ini, tetap benar. Karena mal itu artinya adalah berbicara. Nah, kalau mari seperti ini artinya adalah ekor. Kalau tulisannya kayak gini ya, ini kan cara bacanya ya, Robo. Jadi ya sebagai apa namanya? Biar teman-teman tahu aja gitu loh, bedanya gimana. Mari berbicara. Oke ya. Sampai sini bisa dipahami. Jadi kalau ada konsonan di akhir ketemu dengan vokal di sampingnya, maka si konsonan ya, yang di akhir ini dia akan naik menggantikan yang dan berubah menjadi bunyi awal. Ini teman-teman wajib dinalar. Maksudnya di logika ya, karena dia tidak tertulis. Maksudnya gimana? Maksudnya tuh perubahannya ini teman-teman ya cukup perhatiin aja, tidak perlu kayak tadi ya dieja ditulis lagi, nggak usah. Cukup pahami aja, oh ini ada konsonan di akhir, ketemu vokal, jadi kita bacanya bukan mal-i, tapi mari. Saya ulangi, dibacanya bukan mal-i, tapi
mari. Seperti itu. Yang ini saya coba minta tolong sama dari Kak Ana ya. Kak Ana, halo? Kak Ana? Oh, Sam. Ya, Kak Ana. Ya, Yang ini berarti gimana kita bacanya? Yang contoh kedua. bentar, Jadi? ya. Enggak. Masih bingung yang ini. Oh, isi. Ini yang awal itu kan ada vokal apa, Kak Ana? Ada vokal O. Mana? Ya Oh, ini. Ya ini yang ini. Ini ada vokal O ya. Oke, ini ada vokal O teman-teman. Kemudian setelah vokal O di bawah itu kan ada siot ya. Benar nggak? Nah, siotnya Iya. itu ketemu dengan sampingnya ini apa? Sampingnya adalah vokal I. Benar nggak? I. Nah, kalau ada huruf konsonan, siot kan kategorinya konsonan, teman-teman. Masih ingat ya huruf konsonan? Ya, huruf konsonan itu yang siot ini jika posisinya di akhir, ketemu dengan huruf vokal di samping, ini kan di sampingnya ada vokal ditandai dengan iyang. Maka si konsonan tadi, si siot tadi, dia bakalan pindah menggantikan iyang ke sini. Ya. Jadi kita bacanya itu apa? Bacanya adalah, nah ini cara baca yang benar seperti ini. Jadi O, kemudian ditambah dengan, vokal O, kemudian, astagfirullah. O, kemudian siotnya itu pindah. Kemana, Sam? Ke samping. Sini. Nah, jadi kita bacanya gimana, Kak Ana? Jadi, Indonesianya adalah O, Osit si. ya. Nah, Osit. seperti ini. Jadi dibacanya adalah OC. Apa yang berubah? Kak Ana silakan diperhatikan ke sini. Ini tulisannya kayak gini. Tapi kita bacanya seperti ini. Apa yang berubah? Yang Dinaikkan berubah ke adalah, atas. siatnya pindah ke sini, ke samping I. Seperti itu. Jadi nanti pengejaannya adalah bukan ot I. Kayak gitu kan. Harusnya ot I ya, secara tulisan. Ot I. Tapi Anda bacanya adalah Oshi. Saya ulangi, dibacanya adalah Oshi. Seperti itu. Sampai sini bisa dipahami Kak Ana dan Bisa. teman-teman yang lain? Bisa ya? Kak Ana cukup Bisa. jelas? Bisa. Oke, Insya Allah, kemudian kalau bisa saya mulai lagi ke Kak Damaira. Halo Kak Damaira. Iya, Sam. Ini dibantu baca gimana Kak Damaira? Mogoyo. Betul. Ini kita langsung Latin aja ya. Mo. Kemudian gioknya itu pindah ya. Ini kan ada Iya. giok di akhir nih. Ya enggak? 3 huruf ini, huruf yang ketiga yang di bawah ini, kalau ketemu dengan vokal yang ada iengnya, maka dia akan pindah. Jadi gioknya ini kita bacanya pindah ke sini. Jadi pemenggalannya itu, teman-teman, ini dibaca hanya mo. Oke? Mo, kemudian spasi. Nah, ini gioknya ke sini. Digabung. Giok dengan O dibaca O. Oke. Kemudian diakhiri dengan yo. Seperti ini. Jadi kita bacanya adalah mo, go, yo. Bukan mok, oyo. Bukan. Ya, memang tulisannya mok, oyo. Seperti ini. Tapi kita bacanya adalah mo, go, yo. Seperti itu. Sampai sini bisa dipahami teman-teman untuk aturan baca yang pertama? Bisa. Bisa ya? Bisa. Oke. Yang lain boleh kalau misalkan ada yang masih bingung, bisa disampaikan. Mas Triadi, Mas Afrikan, Mas Rizky, Karya, Mas Laris, gimana? Ngerti Gak Sam. hafal tulisan abjadnya, Sam. Oh, belum hafal ya tulisan abjadnya ya? Tapi Maksudnya Latinnya ya? kalau Koreanya paham bacanya. Tapi kalau tulisan Meo Geoyo gak hafal. Itu nanti Ngomongnya biasa bewa, duh. Paham. Oke. Jadi untuk bisa paham teman-teman wajib lihat di itunya ya, di apa? Di bab 1 yang atas tuh teman-teman. Kan ada vokal. Nah, kan ada vokal dan konsonan. Untuk yang vokal itu kan vokal tunggal, vokal rangkap itu ada Latinnya. Nanti lihat di situ. Pokoknya kalau O samping yang kayak gini tulisannya EO, tapi dibacanya O. Masih ingat ya? Makanya kita tuliskan ini karena O samping ya meo seperti ini, tapi dibacanya mo. Seperti itu. Jelas ya? Yang sini garis besarnya untuk poin nomor 1, aturan baca yang pertama adalah
Kalau teman-teman menemukan huruf konsonan posisinya di akhir atau huruf ketiga, ya, ketemu dengan di sampingnya itu vokal, ya vokal itu ditandai dengan ing. Contohnya ini tandai dengan ing, ini huruf vokal. Ya, masih ingat ya, huruf vokal itu pasti bertemu dengan ada pasangannya, yaitu ing tadi. Maka huruf yang konsonan di bawah tadi, dia akan naik menggantikan ing dan berubah jadi bunyi awal. Contohnya ini, harusnya itu mal'i, tapi teman-teman membacanya berubah menjadi mari. Ya, jadi dibacanya langsung mari, bukan mal'i. Kemudian yang ini juga sama, tulisannya ot-i, tapi Anda membacanya adalah oshi. Bacanya adalah oshi. Seperti itu. Yang terakhir, tulisannya mok oyo, tapi dibacanya adalah mogoyo. Kelihatan ya bedanya? Oke, seperti itu teman-teman untuk aturan baca yang pertama. Oke, jika jelas kita coba lanjutkan ke bawah ya. Di poin yang nomor 2, sini kalimatnya adalah bila ada huruf konsonan, posisinya di akhir, kemudian bentuknya ganda. Ya, jadi konsonan akhir ganda. Maksudnya gimana? Berarti ada 4 huruf. Di rumpun total itu nanti ada 4 huruf. Bertemu dengan vokal. Maka hurufnya berbunyi masing-masing ya. Yang pertama, contoh yang ini teman-teman. Nah, ini contohnya ya. Kalau misalkan cuman ada cuman ada 4 huruf seperti ini. Saya coba enter ya biar enak teman-teman. Oke, yang ini. Yang nomor 2 silakan diperhatikan. Ini di sini kan ada 4 huruf. Jadi jika Anda menemukan 4 huruf seperti ini kan 4 ya, giok, vokal A, biep, dan siot. Kira-kira dibacanya gimana? Nah, kalau hanya ada 4 huruf seperti ini, teman-teman baca hanya 3. Ya, maka teman-teman bacanya hanya giok, vokal A, dan yang biep saja. Jadi hanya 3 huruf seperti ini dibacanya. Berarti kita bacanya gimana? Menjadi kap. Ya, kap hanya seperti ini saja. Oke. Kalau hanya ada 4 huruf, ingat-ingat ya. Jadi kalau misalkan di situ cuma 4 huruf, ya teman-teman bacanya hanya 3 saja. Huruf terakhir diabaikan. Oke. Kemudian ini ada lagi nih. Yang ini berarti gimana dibacanya? Menjadi An. Ya, betul ya, dibacanya an. Seperti ini teman-teman. Nah, kayak gini ya. Apa yang hilang? Ya, huruf terakhirnya hilang. Yang pojok sebelah sini hilang ya. Jadi kita bacanya adalah an. Kayak gini. Kemudian yang terakhir yang ini, gimana dibacanya? Menjadi Ken. ya, tanggyok dibaca K, kemudian vokal E diakhiri dengan nian. Jadi ken. Ken. Seperti ini. Ya. Sampai sini bisa dipahami untuk yang poin nomor 2. Jadi kalau ada 4 huruf, Anda baca hanya 3. Oke, jadi di sini kan hanya 4 huruf teman-teman. Tidak ada huruf lain, tidak ada tambahan lain. Otomatis teman-teman hanya membaca 3 saja. Ya, nah ini tulisannya gapet tapi dibacanya gap. Ini anet dibacanya hanya an. Oke, kemudian kenet ya dibacanya hanya ken. Seperti itu. Sampai sini bisa dipahami Robun untuk aturan baca nomor 2? Bisa ya? Bisa. Baik, kalau bisa kita lanjutkan ke bawah. Ini ada lagi ya untuk aturan baca yang kedua. Di sini disampaikan bahwasanya kalau misalkan ada 4 huruf, kayak tadi tuh 4 huruf, kemudian bertemu dengan huruf vokal di sampingnya. Maksudnya gimana sebenarnya ini? Ini kan ada 4 huruf ya. Ada 4 huruf. Ketemu dengan huruf vokal di sampingnya. Berarti kalau yang kayak gini, ya, balik lagi ke aturan nomor 1. Maksudnya gimana, Sam? Maksudnya gini. Tadi kan di atas kalau cuma 4 huruf dibaca hanya 3. Hanya gap. Bener nggak? Siotnya diabaikan. Kalau ketemu dengan vokal seperti ini, berarti siotnya naik. Ya, siotnya naik kemana? Ke sini, menggantikan ing. Maka kita bacanya menjadi gap. Gimana ya, Robun? Tapsi. Iya, perubahannya menjadi seperti ini. Gapsi. Yang ini ya, kalau kita rubah menjadi gapsi. Seperti ini. Oke, sampai sini bisa dipahami? Bisa saya. Bisa Ya. Oke, kalau bisa saya minta tolong nih. Siapa ya?
Kak Fitria, halo. Halo, Sam. Yang ini dibaca gimana? Anjayo. Iya, betul. Dibacanya adalah an, ja, yo. Seperti ini. Ya, apa yang berubah? Yang berubah adalah jiatnya pindah ke ini, Gantikan. menggantikan i yang betul. Kalau Koreanya itu seperti ini, Robin. An, kemudian ja, yo. Kayak gini ya untuk penulisannya. Anjayo. Nah, apa yang berubah di situ? Yang berubah adalah si jiatnya naik, teman-teman. Anda boleh perhatikan ya, antara yang ini dengan yang ini. Apa yang berubah adalah jiatnya dia naik ke sini, menggantikan iya. Anjayo. Seperti itu. Masih Kak Fitria ya, silakan dibantu baca lagi yang ini. Yang itu dibaca ilgoyo. Ilgoyo. Betul ya. Ilgo. Yo, seperti ini teman-teman ya. Silakan diisi. Apa yang berubah? Yang berubah sama ya. Adalah gioknya pindah ke sini, menggantikan i yang. Ya, ini ke sini nih. Anda bacanya menjadi il sorry. Kemudian go. Kemudian yo, seperti itu. Sampai sini bisa dipahami teman-teman untuk aturan baca nomor 2. Sebenarnya Bisa. sama aja ya. Kayak yang apa? Yang poin nomor 1 ya. Jadi sebetulnya sama dengan poin nomor 1, tinggal teman-teman pahami aja. Oh ini berarti ada vokal nih, berarti nanti kita berubah ke situ. Jadi hurufnya itu pindah ke atas kayak gitu. Kalau cuma ada 4 huruf ya berarti dibaca hanya 3. Kalau 4 huruf ketemu dengan vokal berarti semuanya dibaca, tapi yang akhir ini dia naik ke sini menggantikan i yang. Begitu ya untuk penjelasan di poin nomor 2. Baik, jika rasa dipahami teman-teman untuk poin nomor 1 dan 2, kita coba lanjutkan di poin nomor 3 ya. Nomor 3 di sini kalimatnya adalah bila ada biep, masih ingat ya huruf biep seperti ini, seperti huruf A terbalik ya Ruben. Posisinya di akhir. Di akhir itu di mana, Sam? Di bawah, teman-teman. Nah, jadi biepnya itu posisi di akhir. Kemudian bertemu dengan nien di tengah, maka biep berubah bunyi menjadi M. Jadi biepnya itu bukan berbunyi P, tapi bunyinya M. Maksudnya gimana sih? Maksudnya gini. Coba teman-teman perhatikan ke sini ya. Ini kalimatnya nih. Ini kan secara tulisan mungkin Anda akan membacanya adalah suku kata pertama dibaca ip. Benar nggak? Ip, kemudian ni, kemudian da. Nah, di aturan baca nomor 3, ini disampaikan kalau Anda menemukan biep, posisinya di akhir. Ini kan biepnya di akhir ya, di bawah ya. Kelihatan nggak ya, Robun? Kelihatan. Kelihatan ya, oke. Kelihatan. Kelihatan, saya coba zoom lagi biar lebih jelas. Nah, ini kan biepnya ada di akhir nih, di bawah, teman-teman. Oke. Kemudian bertemu dengan huruf nien di sampingnya ini. Ini kan nien ya. Ini biep, ini nien. Nah, berarti si biep yang berubah bunyi menjadi bunyi M. Yang ini dibacanya bukan ip. Bukan ip nida, tapi dibacanya berubah menjadi im. Nida. Seperti ini. Bukan ip nida ya. Kalau dalam hangelnya kita coba tuliskan menjadi im nida. Seperti ini. Kira-kira apa yang berubah dari sini ya dengan yang di sini adalah biep. Biepnya tulisannya begini, Robun Ibnida tulisannya. Tapi kita bacanya adalah Imnida. Seperti itu ya. Jadi teman-teman nanti bacanya adalah Imnida, bukan Ibnida. Berarti kayak Arab ya, Sam? Kayak Arab. Kayak Arab. Iya. Tajwid. Hukum bacaan. Hukum bacaan. Aduh, saya Hukum kurang bacaan paham kalau tajwid. itu, Mas. Kurang paham saya. Bener semangat harus bener. Oke. Iklab Iklab. namanya. Jadi berubah Nur jadi M Temulang. gitu ya. Oke. Oke, mungkin saya kurang paham ya untuk hal yang itu. Oke, kemudian selanjutnya yang ini ya. Kalau tadi dirasa paham, saya coba tanya nih salah satunya ya. Yang belum siapa nih? Oke, Mas Irfan ya. Mas Irfan, halo. Halo.
Ya, silakan dibaca Mas Irfan. Ini gimana bacanya menjadi ini dulu. Yep, vokal O tambah dengan Go, yang di akhir dibaca. gong, Ya, kemudian setelah gong ini yep, ketemu yuk, bu, gong, bu, terus 3 huruf dibaca. itu vokal apa ya? Yep, ditambah dengan A jadi A. Nah, ini dari kiri ke kanan. Ini, Nah, ini kan ada biep ya, biep di akhir ketemu dengan nien. Jadi mi, dibaca ham, mi, mi. Ya, seperti ini ya. Jadi dibacanya adalah gong bu ham nida seperti itu. gong, gong, bu, Gong bu. Kemudian yang ini hap. Ya, kan harusnya hap ya. Hap. Tapi kita bacanya berubah jadi ham. Kenapa jadi ham Mas Irfan? Penjelasannya adalah karena biep di akhir bertemu dengan ketemu dengan apa ini? Huruf? nien, nien, Iya, nien, nien, betul. Betul. Kayak gitu ya, teman-teman. Jadi dibacanya gongbu hamnida seperti itu. Tulisannya memang gongbu hamnida, tapi teman-teman nanti membacanya adalah gongbu hamnida. Seperti itu. Cukup jelas ya, Mas Irfan? belum Mas Adit, masih latihan. Oke. Sementara kita coba next dulu ya. Selanjutnya, saya minta tolong sama Kak Christine. Halo Kak Christine. Oh ya, Sam. Ya, Kak Christine, yang ini dibantu baca. Matsumida. Oke, betul ya. Ini harusnya pakainya jiat ya, Rabun. Nah, itu pakainya jiat kayaknya deh. Masih kayak gini. Matsum. Kayak gini ya. Betul ya. Dibacanya tadi gimana? Matsumida. Betul. Itu kan tulisannya sep ya. Iya. Ini kan sep ya, Robun. Sep, tapi kita bacanya adalah sem. Kak Christine bener ya. Sem, kemudian nida. Nida, semnida, semnika. Itu nanti Anda akan temukan di akhiran-akhiran kalimat formal. Jadi, untuk aturan nomor 3 dari sekarang wajib hafal. Ya. Karena nanti untuk akhiran formal, akhirannya itu bisa nida, nika, ya, aninida, aninika, dan sebagainya. Ini nanti teman-teman wajib hafal. Untuk perubahan jadi M ya. Biep di akhir, ini juga biep di akhir, ketemu dengan N. Ini juga biep di akhir, ketemu dengan N. Nanti yang berubah bunyi jadi M adalah yang bagian biep. Yang ini juga sama ya. Biep di akhir ketemu dengan N. Maka biep berubah bunyi menjadi N. Bacanya adalah matsemnida. Sampai sini bisa dipahami ya Robun? Boleh disampaikan jika ada yang masih kurang bingung. Kalau ada yang masih bingung boleh disampaikan ya. Teman-teman gimana? Mas Dik-Dik? Paham ya Mas Dik-Dik? Kak Dwi? Paham, Sam. Paham. Oke, alhamdulillah kalau paham ya. Kemudian Mas Afrikan gimana? Mas Rizky? Masih ini Sam. Apa namanya? Bingung ya? Ya, bingungnya mungkin karena belum hafal untuk hurufnya sih kalau saya perhatiin. Jadi ini kan huruf biep nih. Biep tuh bentuknya kayak gini. Nah, seperti ini. Kalau dia posisinya di akhir, masih ingat di akhir di mana? Di bawah ya. Ya, kalau dia di bawah kayak gini, ini kan juga di bawah kan biepnya. Ini juga sama biepnya di bawah. Kemudian ketemu. Jadi ketemu tuh maksudnya di sampingnya loh. Sampingnya itu huruf N. Ini kan N ya, nien. Iya. Nah, ini juga sama nien. Nanti yang berubah bunyi menjadi M adalah yang biepnya. Kan kalau di eja ini ibnida kayak gitu ya. Tapi kalau di aturan baca, kita bacanya bukan ibnida, adalah imnida. Seperti ini. Imnida. Kenapa kok jadi imnida? Penjelasannya adalah karena
Di sini ada biep di akhir ketemu dengan huruf vokal nih, konsonan nian. Makanya yang di biep berubah jadi M seperti itu. Ya, ini imnida, 공부합니다. Ya, ini matmida. Seperti itu. Sampai sini bisa dipahami teman-teman untuk penjelasannya? Bisa, Bisa ya? Bisa paham. Bisa. Oke. Baik, kalau bisa kita coba Lanjut. lanjutkan. Oke, sabar ya. Oke, kalau bisa kita coba lanjutkan ke sini teman-teman di poin nomor 4. Karena bisa perhatikan ke sini ya. Untuk poin nomor 4, disebutkan bahwasanya bila ada konsonan giok, ini huruf giok ya, masih ingat? Di awal G, di akhir K, giok, kemudian bertemu dengan nien, miem, ataupun riel. Jadi ketemu sama salah satu huruf ini ya. Giok, ketemu dengan salah satu huruf ini, maka huruf yang ada di akhir berubah bunyi menjadi eng. Saya akan beri contoh satu ya. Contohnya ini. Di sini, nah ini kan kalimatnya seperti ini. Coba dicek bukunya sama nggak ya Rebun? Tulisannya dengan yang di saya. Sama ya? Sama nggak? Sama Mas Adit. Sama ya, oke. Sam. Jadi contoh yang pertama ya ini, yang gampang dulu, yang bawah dulu deh ya ini. Anda perhatikan yang bawah dulu ya. Di sini kalimatnya adalah tulisannya, secara tulisan itu kan jiot tambah dengan vokal A tambah dengan giok. Berarti Anda kemungkinan akan membacanya adalah jak seperti ini. Kemudian setelah jak, di situ sampingnya adalah nien, yo. Kemudian diakhiri dengan nien. Nien, yo, dan n ya ini. Kan Anda akan membacanya mungkin sebelum aturan baca ini Anda paham, Anda akan membacanya adalah jak nion. Kayak gitu ya teman-teman. Bener nggak? Karena kan tulisannya jak nion. Tapi Iya, di aturan baca di sini ya, kalau ada konsonan giok ketemu dengan nien, miem ataupun riel, ya, maka yang di akhir yang berubah jadi eng. Ini kan yang di akhir konsonan giok. Oke. Ketemu dengan yang nien di atas, maka ini dibacanya bukan jak, tapi dibacanya adalah jang. Seperti ini. Ya. Jang nion. Kenapa kok jadi jang nion? Karena kan tadi di atas disampaikan kalau konsonan giok di akhir ya. Jadi ketemu dengan konsonan nien, miem ataupun riel, maka yang di akhir itu yang di bawah yang ini. Yang bagian sini yang berubah menjadi eng. Oke. Jadi yang berubah jadi eng tuh yang di sini. Ya. Jadi kita bacanya bukan jak nion. Emang tadi awalnya kan tulisannya itu jak nion, tapi kita bacanya bukan jak nion, tapi jang nion. Sampai sini bisa dipahami untuk aturan baca yang poin nomor 4. Bisa ya Rebun? Atau masih bingung? Bisa. Bisa, Sam. Bisa Sam. Bisa ya. Oke, kalau Bisa, bisa Sam. saya minta Pertama itu, Sam. tolong. Nah ya nanti ya, sabar. Oke, kemudian siapa lagi nih? Saya minta tolong sama siapa? Kak Kristin ya? Kak Kristin halo? Iya, Sam. Yang ini gampang ya, silakan coba dibaca. Yang ini. Hangguk. Ya. Tulisannya Hanguk, tapi kita bacanya adalah Hang. Seperti ini. Apa yang berubah di sini Kak Kristin? Adalah nien dibacanya Berubah eng. Iya, betul ya. Jadi huruf nien di akhir ini karena bertemu dengan giok, maka yang di akhir ini dia berubah bunyi menjadi eng. Dibacanya Hanguk. Seperti itu. Sampai sini bisa dipahami ya, Robun? Mas Adit, mau nanya. Berarti enggak maupun itu sebaliknya itu sama ya? Yang dibaca Iya, itu betul, yang betul. di awal gitu ya, Adit? Betul, Mas Irfan. Jadi bolak-balik sama. Ya, artinya niennya di akhir sama, dibaca tetap eng. Yang jelas di sini garis besarnya adalah yang berubah menjadi eng yang posisinya di bawah ya, yang di akhir sini. Oke. Terima kasih, kesimpulannya bagus banget ya Mas Irfan itu. Jadi saya lupa menyampaikan tadi bahwasanya bolak-balik sama. Maksudnya bolak-balik itu gimana? Ini kan contoh gioknya di akhir. Ya kan, niennya di atas. Ini niennya di akhir, gioknya di atas. Yang berubah menjadi eng tetap yang bagian bawah. Ya. Yang berubah jadi eng tuh yang ini. Seperti itu. Oke.
Kemudian contoh yang berikutnya yang ini. Di sini kalau coba teman-teman perhatikan, nah ini kan tulisannya Bakmul Guan. Kayak gitu kan. Tulisannya Bakmul Guan, teman-teman. Tapi nah di sini Anda membacanya adalah gimana jadinya? Menjadi Bang, ini kan ada giok ya. Giok ketemu dengan miem. Ada nggak aturan yang menyebutkan giok ketemu miem jadi eng? Ada ya. Maka ini dibacanya adalah bang. Oke. Bang. Bang. Kemudian setelah bang, nah di sampingnya ini ada lagi nih mul, ya kan? Ini dibaca mul, bener nggak? Mul, kemudian guan. Ini kan real juga, ketemu dengan giok juga. Maka dibacanya gimana? Real ketemu dengan giok. Nah, dibacanya menjadi mung. Jadi satu kalimat ini kita baca engnya dua, perubahan jadi engnya kayak gitu. Ang, mung, guan. Seperti Bang, ini. mung. Iya. Apa yang berubah? Yang berubah yang pertama ini gioknya ketemu dengan miem, maka giok berubah bunyi menjadi eng. Dibacanya bang. Ketemu giok. Ya. Iya. Kemudian yang kedua, mul ketemu real ya, mul. Ini kan real di akhir. Ketemu dengan giok di atas, ya. Ada nggak? Real ketemu dengan giok. Ada, berarti dia juga berubah menjadi eng. Maka dibacanya adalah mung. Ya. Bang, mung. Kemudian diakhiri dengan guan. Seperti ini. Sampai sini bisa dipahami untuk perubahan jadi eng, ya Robun? Bisa, Sam. Bisa ya. Jadi teman-teman cukup ingat-ingat hurufnya aja. Nah, ini ada giok, ketemunya nien, miem, dan real. Kemudian yang berubah jadi eng itu yang posisinya di akhir. Ingat-ingat ya. Jadi yang berubah tuh yang di akhir. Bolak-balik bebas ya. Hurufnya antara giok, nien, miem itu bolak-balik bebas. Yang jelas yang berubah menjadi yang jadi eng adalah yang di akhir atau yang di bawah tadi. Seperti itu ya Robun. Saya akan hapus dulu yang ini karena nanti jadi panjang ya. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, kita akan lanjutkan di contoh yang nomor 5. Aturan nomor 5, teman-teman, di sini disampaikan bahwasanya bila ada konsonan real, posisinya di akhir. Oke, jadi realnya itu di akhir. Bertemu dengan real lagi di sampingnya, maka keduanya berubah bunyi menjadi bunyi L. Jadi keduanya itu dibacanya L. Maksudnya gimana, Sam? Coba perhatikan ke sini, teman-teman ya. Ini huruf terakhirnya apa? Adalah real ya. Bener nggak? Nah, ini huruf terakhirnya adalah real. Kemudian di sampingnya, ini kan real lagi ya, Robun. Bener nggak? Nah, harusnya secara tulisan, Anda kalau belum paham tentang aturan baca nomor 5, kemungkinan besar Anda akan membacanya adalah mol, ra, yo. Seperti ini. Bener nggak? Kalau Anda belum baca aturan nomor 5 ini, Anda akan membacanya seperti ini. Mol, ya bener. Ini kan huruf 3 huruf ini dibaca mol. Kemudian real dengan A dibaca ra. Karena posisinya di tengah. Kemudian diakhiri dengan yo. Mol, rayo. Seperti ini. Ya. Di aturan baca, ya, untuk sekarang, mulai sekarang, Anda bacanya jangan mol, rayo. Kenapa, Sam? Karena di sini disebutkan bahwasanya kalau ada real di akhir, bertemu dengan real lagi di sampingnya, keduanya dibaca L. Ingat-ingat ya. Keduanya dibaca L. Berarti gimana, Sam? Berarti teman-teman bacanya adalah mol, la, yo. Molayo. Seperti ini. Sampai sini bisa dipahami, teman-teman, untuk real. Gampang ya. Tinggal ingat-ingat aja. Oh, ini ada L nih. Atas bawah nih. Berarti keduanya dibaca L. Seperti itu. Gimana, Mas Laris? Silakan. Itu Molayo asal kata kerjanya itu murde bukan, Sam? Dari kata molayo. Molayo kan artinya tidak tahu ya. Kalau molda itu kan artinya jauh. Kalau ini Morde lebih ke ya? Ya, Morde. betul. Murida ya, itu artinya tidak tahu ya. Iya, makasih, Sam. Artinya itu tidak tahu, bukan saya tidak tahu kayak gitu ya, teman-teman. Iya, lawan katanya arayo. Ya, lawan kata arayo, betul. Seperti itu ya, teman-teman. Jadi di sini penjelasannya adalah untuk poin nomor 5, Anda cukup perhatikan. Oh,
Ini ada real di akhir atau di bawah itu ya. Kemudian ketemu real lagi di sampingnya. Berarti ini nanti kalimatnya dibacanya L dua-duanya. Nah, itu ya, atas bawah dibaca L. Untuk pengejaannya sama, ini dibaca 3 huruf mol. Nah, yang berubah yang ini. Bukan ra tapi la langsung. Seperti itu. Sampai sini bisa dipahami teman-teman? Untuk molayo? Bisa. Oke, cukup jelas ya. Oke, kemudian saya minta tolong sama siapa nih? Mas Rosyid, halo Mas Rosyid. Halo Sim, Ya, Mas Rosyid dibantu baca yang ini. Jadi, Palayo. iya, sang biap dibaca P tambah dengan vokal A, pa, kemudian real di akhir dibaca L, pal, kemudian sampingnya la, kemudian diakhiri dengan yo, seperti ini. Palayo. Dari kata palda artinya cepat ya. Parida, palda. Nah, artinya adalah cepat. Palayo, seperti itu. Terima kasih Mas Rosyid ya. Terakhir, saya minta tolong sama siapa nih? Mas Triadi, halo Mas Triadi. Halo Sam. Ya, Mas Triadi, yang ini silakan dibantu baca. Jadi, Ese kole iko. ese, Kole iko. Ito. kolei, To. kole, oh iya, sebentar. Kole, i, po. P-H-O. Yang ini ya, Ya. agak susah ya untuk lidah-lidah yang baru-baru belajar gitu ya. Baca escoleto. Bisa? Bisa ya? Ini escoleto. Seperti itu ya Eskalator. kalau untuk bacanya. Ya, artinya eskalator betul. Artinya eskalator betul ya. Oke, kurang lebih seperti itu ya Robun. Sampai sini ada pertanyaan untuk poin nomor 1 sampai dengan nomor 5. Silakan bisa disampaikan. Ada pertanyaan, teman-teman? Enggak ada Sam, cukup. Tidak ada. Cukup jelas ya. Irfan, jelas Mas Irfan? Ini ada dua materi yang perlu diingat, nomor 3 dan nomor 4. 5, Ya. 3, 4, 5. Terus Hukum 5-5-nya bacaan harus itu diingat memang- lah. Enggak, kalau 1, 5-5-nya 2 itu harus masih mudah diingat gitu. Tapi 3, Oh, 4, 5 itu kayak hukum bacaan di Arab ini. Benar. Oh iya, oke. Oke, Ujian siap, siap. tajwid Mas. Oke. Kemudian teman-teman yang lain gimana? Kak Ana, Mas Ahyar, Kak Damaira, Mas Tik-Tik, gimana? Jelas nggak untuk penjelasan hari ini? Sam. Cuma yang nomor 4 Jelas, itu yang Sam. bingung. Nomor 4 masih bingung. Oke, nanti kita Yang coba jelaskan agak ya. belum tahu gitu. Yang poin nomor 4 ya, tentang eng ya? Iya. Iya. Oke, tentang eng ya. Itu fokusnya kalau yang itu ya harus teman-teman perubahan jadi eng ya. Perubahan jadi eng itu ya harus diingat-ingat hurufnya. Yep ketemu nian. Kan dalam bahasa Indonesia juga sama. N ketemu G. Cuma kalau di Korea tuh G ketemu N juga jadi eng. Kayak gitu loh. Jadi bolak-balik sama jadi eng. Kemudian ada lagi giok ketemu dengan real dan miem. Iya, real dan miem itu jadi eng juga. Kayak gitu. Oke ya teman-teman. Kemudian ini siapa? Mas Rizky, Kak Ria, kemudian Kak Christine. Cukup jelas ya Paham. untuk penjelasan hari ini? Paham ya, baik. Baik, Jelas, kalau ya. paham saya coba matikan untuk rekam layarnya dulu.